Inspiratif hidup. Jangan jadikan kegagalan kemarin sebagai penghambat hari ini. Semangat untuk membuat hari esok lebih baik melalui hari ini. Episode 64. Hari ini akhirnya tiba. Hari ini adalah hari besar bagi Cahyadi. Jadi seharusnya dia sangat bahagia. Tetapi, karena bisnisnya runtuh, Cahyadi yang masih berusia 20 tahunan jadi terlihat seperti orang tua yang sudah mengalami berbagai macam kesulitan hidup. Minggu ini bukan hanya investasi perusahaan Cahyadi yang mengalami kegagalan. Dia juga kehilangan uang investasi lainnya. Investasi pasar saham, investasi komoditas, dan bahkan investasi kasino gelap Cahyadi. Semuanya mengalami kegagalan. Di samping Cahyadi, seorang pengiring pengantin pria yang sedang memegang bunga korsase berkata, "Apakah Cahyadi sudah menyinggung seseorang? Entah mengapa aku merasa ada orang yang menjadikan kakak sebagai sasarannya. Meskipun kakak berinvestasi dengan mata tertutup, tingkat kegagalannya juga tidak mungkin 100%. Cahyadi menggosok lingkaran hitam yang terlihat jelas di bawah matanya dan mengangguk. Itu benar-benar mungkin. Aku pasti menjadi sasaran. Penilaianku tidak mungkin bermasalah. Cahyadi setuju. Tapi, aku tidak menyinggung siapapun dalam 2 tahun terakhir selain seorang pria bernama Sean Yuwono, mantan suami Giana. Aku sudah menjadi orang ketiga dalam rumah tangganya. Tapi, dia hanya mengandalkan kekuatan fisiknya dan tidak mengerti bisnis sama sekali. Dia hanyalah seorang pengawal tidak berguna dan sama sekali tidak mungkin memblokirku di dunia bisnis." Pengiring pengantin pria memainkan korsase dengan tangan kanannya dan berkata sambil tersenyum, "Kak Cahyadi, Kak Giana adalah wanita tercantik nomor 1 di Jakarta. Jadi orang yang menyukainya bukan hanya Sean seorang. Jangankan orang lain. Bahkan aku saja tidak bisa tenang ketika melihat Kak Giana. Dia terlihat seperti sepotong daging angsa yang jatuh ke dalam mulutmu. Di seluruh Jakarta, pria mana yang tidak iri padamu?" Setelah Cahyadi memikirkannya dengan saksama, dia juga berpikir kemungkinan seperti itu memang ada. Brengsek, pasti ada seorang pria cabul di kalangan bisnis yang menyukai Giana. Jadi dia menjadikanku sebagai sasarannya. Si Giana ini benar-benar menantu sial. Belum menikah saja sudah membuatku kehilangan 1 triliun karena dia, rutuk Cahyadi. Pengiring pengantin pria tersenyum geli dan membalas, "Kakak juga tidak bisa bilang begitu. Bukankah keluarga kakak tidak kekurangan uang 1 triliun ini? Kalau sudah gagal, biarkan saja. Paling-paling kakak hanya perlu bekerja di perusahaan ayah kakak dan menjadi anak yang bergantung pada orang tua saja. Tapi, Giana si menantu perempuan cantik ini sudah ada di dalam genggamanmu. Jadi kamu bisa memainkannya sesuka hatimu." Lanjut pengiring pengantin pria. Meskipun mungkin pria cabul itu sangat hebat di dunia bisnis, dia tidak akan bisa menang darimu dalam hal percintaan. Cahyadi tertawa terbahak-bahak mendengar perkataannya. Lalu berkata, "Jason, perkataanmu ini sangat benar. Saingan sialan. Berani-beraninya membuatku kehilangan 1 triliun. Hahaha." Sesudah itu, Cahyadi segera menghubungi Giana. Giana yang sudah bangun dari tidurnya dan sedang berdandan segera mengangkat telepon. "Halo. Istriku. Sedang apa?" "Sedang berdandan dan mencoba gaun pengantin." "Hehe, istriku. Menurutku lebih baik sekarang kamu tidur selagi masih bisa." Giana menutup telepon dengan sedikit kesal. Di samping Giana, sahabat baiknya, Hilda, bertanya sambil melihat riasannya, "Apa itu Cahyadi? Apa yang dia katakan?" Giana melemparkan iPhone miliknya keras-keras ke samping. Kata-kata jorok. Cahyadi benar-benar mesum. "Jika bukan karena keluarganya yang kaya raya, aku tidak akan mau menikah dengannya," keluh Giana. "Seanku masih lebih baik darinya." Cara berbicaranya saja sangat lembut. Hilda tertawa dan berkata, "Sayangku, kamu sedang memakai baju pengantin dan akan menikah dengan laki-laki lain. Bukankah tidak baik jika kamu masih memuji mantan suamimu?" Giana memikirkan Sean dan suasana hatinya menjadi tidak karuan. Dia pun berkata, "Hilda, Sean tidak bersedia menjadi ban serep. Bagaimana? Ya, bagaimana jika Sean sudah menikah saat aku bercerai beberapa tahun lagi?" Hilda tidak menjawab, tetapi malah menyuruhnya berdiri.
Giana yang berbalut gaun pengantin berwarna putih kini berdiri di depan cermin. Seperti malaikat yang turun ke bumi, kecantikan seperti ini hanya ada di surga. Hilda menyentuh wajah kecil Giana dan melihatnya di cermin sambil berkata, "Lihat wajahmu ini. Lelaki mana yang bisa menolakmu? Percaya saja padaku, kamu pasti akan mendapatkannya." Seumur hidupnya, Sean ditakdirkan untuk menjadi ban serep. 1 jam kemudian, orang tua Cahyadi masih berada di perumahan Kemang. Perumahan ini juga merupakan area perumahan kalangan atas di Jakarta dengan kisaran harga di atas 300 juta per meter persegi. Di dalam rumah, Singgi dan Lucy sama-sama berdandan di depan cermin. Lucy mengenakan congsam merah yang membuatnya terlihat bermartabat dan elegan. Lucy sudah berusia di atas 40 tahun. Namun baik tubuh maupun penampilannya bisa menempati peringkat pertama di Jakarta. Selain itu, bukan hanya tampilannya yang masih mempesona, karakter dan pembawaannya juga patut dijadikan contoh. Sambil membantu Singgi mengikat dasi, Lucy berkata, "Singgi, aku rasa rencana ekspansi perusahaan yang kamu lakukan baru-baru ini terlalu agresif. Kamu bahkan menginvestasikan semua dana perusahaan dan juga melakukan sejumlah pinjaman yang besar. Aku rasa tidak seharusnya kamu begitu mempercayai Paul." Singgi berkata dengan sangat ketus, "Jika dulu aku tidak mempercayai Paul, perusahaan kita tidak akan memiliki kesempatan untuk dapat dikenal. Lagi pula, aku juga tidak menggunakan sepeser pun uang keluargamu. Jadi untuk apa kamu khawatir?" Lucy berkata dengan perlahan-lahan, "Maksudku bukan begitu. Jika benar-benar akan menghasilkan, aku bisa meminta uang pada keluargaku untukmu. Aku tidak butuh." Pukas Singgi yang tiba-tiba sangat marah. "Keluarga Lionomu itu selalu merendahkanku. Kali ini aku akan menunjukkan pada keluarga Lionomu bagaimana aku akan bangkit lagi." Melihat Singgi marah, Lucy dengan cepat menepuk-nepuk dan menghiburnya. Iya. Hari ini adalah hari pernikahan putra kita. Tidak usah membicarakan hal ini. Mari kita bicara tentang hal lain." Lucy mengalihkan pembicaraan. "Aku dengar Cahyadi juga mengundang mantan suami Giana. Dia bahkan bilang akan mempermalukannya di depan umum. Aku rasa hal ini tidak baik. Bujuklah Cahyadi agar jangan berbuat seperti itu. Aku dengar mantan suami Giana pandai ilmu bela diri. Jadi lebih baik jangan memprovokasi dia." Singgi mendengus dingin. Apanya yang harus dibujuk? Bukankah orang itu hanyalah seorang pengawal? Jika Cahyadi ingin mempermalukannya, memangnya kenapa? Balas Singgi. Bisa ilmu bela diri. Itu lebih konyol lagi. Berapa banyak petinggi lembaga pemerintahan dan kepala biro kepolisian yang akan datang hari ini? Dia mana mungkin berani? Lucy menggelengkan kepalanya. Ayah dan anak sama saja dan sama-sama tidak bisa dibujuk sama sekali. Tiba-tiba ekspresi Singgi berubah dan dia berkata, "Tidak usah memedulikan mantan suami Giana. Sebaliknya, ada tamu yang membutuhkan perhatian khusus dari kita. Aku dengar Cynthia bilang Presdir Yuwono dari grup Citra Abadi dipastikan 100% akan datang ke pernikahan hari ini. Kamu juga tahu betapa misteriusnya si Presdir Yuwono ini. Dengar-dengar, restoran-restoran baru yang buka akhir-akhir ini seperti restoran The Cloud, tempat-tempat karaoke baru, dan diskotik-diskotik semuanya dibuka oleh Presdir Yuwono," kata Singgi. "Sekarang Presdir Yuwono sudah menjadi host besar di berbagai industri kuliner, hiburan, bisnis, logistik, dan industri-industri lainnya di Jakarta. Bahkan banyak orang menyebutnya sebagai Raja Jakarta." Lucy mengerutkan keningnya dan berkomentar, Cynthia, kamu memanggilnya dengan begitu akrab rupanya." Singgi tersenyum dan membujuk Lucy. "Aduh, namanya juga teman lama. Kamu jangan berpikir terlalu jauh begitu. Aku dan Wapresdir Cynthia tidak ada hubungan apa-apa. Jangan sampai kamu melampiaskan kecemburuanmu pada Presdir Yuwono. Kita tidak boleh sampai menyinggungnya. Memangnya aku ini wanita yang tidak tahu apa-apa?" Balas Lucy. "Ya, sudah. Kalau begitu, aku pasti akan melayani Presdir Yuwono dengan baik saat bertemu dengannya nanti." Beberapa jam kemudian, Cynthia datang ke perumahan Pondok Indah tempat Sean berada pada pukul 10 pagi. Sean sudah selesai bersiap dan mengenakan setelan jas yang keren. "Presdir Yuwono, hari ini, sangat tampan." Cynthia mengatakannya dari lubuk hati yang terdalam.
Sean merapikan dasinya dan berkata, "Ayo berangkat. Hari ini, aku akan membuat seluruh orang yang ada di Jakarta tahu bahwa Presiden Direktur Grup Citra Abadi, Presdir Yuwono, adalah menantu yang ditelantarkan oleh keluarga Wangsa yaitu aku, Sean Yuwono." Cynthia mengikuti di belakang Sean dengan tangannya yang gemetar kegirangan. Hari ini akhirnya tiba. Episode 65. Semua orang menantikan kemunculan Presiden Yuwono. Kerumunan mobil pengantin mewah terlihat memasuki perumahan Kelapa Gading. Cahyadi menyambut para kerabat yang datang dengan gembira dan melupakan hal tidak menyenangkan mengenai bisnisnya untuk sementara waktu. Sebelum menjemput Giana, Cahyadi terlebih dulu bertemu dengan Yuana di lantai 1. Meskipun Yuana tidak berperan sebagai pengiring pengantin wanita, dia juga mengenakan gaun putih yang sangat indah dan memukau. Begitu bertemu Yuana, Cahyadi langsung menggodanya. "Ah, hari ini Yuana sangat cantik. Hampir saja kakak mengira kamu pengantinku." Yuana memainkan rambut dengan jari kanannya dan membalas, "Cih, pengantin priaku adalah Presdir Yuwono yang terkenal." Tiba-tiba Cahyadi tersadar dan berkata, "Pantas saja hari ini Yuana berdandan dengan begitu cantik. Ternyata untuk bertemu dengan Presdir Yuwono hari ini." "Ya." Yuana mengangguk dan menyahut, "Tentu saja. Katanya hari ini Presdir Yuwono pasti 100% akan menghadiri pernikahanmu dan kakakku." Cahyadi, "Tidak disangka keluargamu hebat juga. Padahal, selama ini Presdir Yuwono selalu misterius dan tidak mau bertemu orang." Cahyadi tersenyum puas. "Haha, tentu saja. Keluarga Pangestu kami adalah keluarga kalangan atas di Jakarta. Jadi wajar saja jika Presdir Yuwono tidak akan mempermalukan keluarga kami," kata Cahyadi dengan bangga. "Yuana, mulai hari ini dan seterusnya, kita adalah satu keluarga. Kedepannya kita harus saling bekerja sama." "Ya, iya, aku akan mengingat apa yang udah kujanjikan padamu," jawab Yuana. "Cepat pergi dan jemput kakakku." Yuana sudah sangat tidak sabar ingin pergi ke tempat pernikahan Cahyadi dan Giana digelar. Namun, tentu saja bukan karena dia menantikan pernikahan keduanya. Yuana menantikan pertemuannya dengan calon suami idealnya, Presdir Yuwono dari Grup Citra Abadi. 1 jam kemudian, lokasi pernikahan Giana dan Cahyadi di Hotel Ritz-Carlton sudah dipersiapkan sebaik mungkin. Keluarga Pangestu layak menjadi keluarga kaya raya kalangan atas di Jakarta. Sejak tadi hingga sekarang, mobil-mobil mewah terus berdatangan memasuki hotel untuk menghadiri pernikahan keluarga Pangestu. Singgi dan Lucy juga sudah sibuk menyambut para tamu. "Direktur Juandi, suatu kehormatan besar bagi saya untuk bisa mengundang Anda datang ke pernikahan anak saya. Pejabat Bramanta, selamat datang. Selamat datang. Nanti Anda harus banyak minum." "Ya." Wakil Wali Kota Juantoro, "Astaga. Selamat datang. Maaf tidak bisa menyambut Anda di luar. Nanti saya pasti akan menghukum diri saya dengan minum untuk Anda. Haha, silakan duduk." Melihat Singgi dan istrinya menyambut para pejabat, Giana yang berada dalam balutan gaun pengantin putih turut merasa sangat senang. Dia diam-diam berkata dalam hatinya, "Lingkaran sosial keluarga Pangestu sangat luar biasa. Ada banyak orang yang belum pernah kulihat di pesta ulang tahun nenek. Kemungkinan mereka tokoh-tokoh besar yang sesungguhnya berada dalam lingkaran bisnis dan politik Jakarta, bukan? Menikah dengan keluarga konglomerat benar-benar menakjubkan. Tidak seperti terakhir kali saat menikahi Sean. Semua tamu di pernikahan itu keluarga kami dan kami tidak memiliki satupun tamu terhormat," batin Giana. Jika disuruh memilih antara Sean dan Cahyadi, Giana lebih menyukai Sean. Hanya saja, dalam hal latar belakang keluarga serta kebahagiaan dan kebanggaan setelah menikah, Giana merasa Sean sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan Cahyadi. Pada saat ini, Giana tidak menyesal sudah menceraikan Sean. Sebaliknya, dia justru merasa sangat beruntung. Tiba-tiba, terjadi keributan di tempat kejadian. "Direktur Hartono, astaga, Direktur Hartono ternyata sudah datang." Singgi terkejut. Dia buru-buru berjalan menghampiri Direktur Hartono, memegang tangannya dengan 2 tangan, dan berkata, "Orang terkaya di Indonesia datang ke sini. Bagaimana bisa saya, Singgi Pangestu, mengundang Anda?" Cahyadi, Giana, dan keluarga Wangsa semuanya tercengang.
Mereka memiliki tanda tanya besar yang sama. Keluarga Pangestu bahkan memiliki hubungan dengan Direktur Hartono, orang terkaya di Indonesia. Seperti diketahui, keluarga Pangestu hanyalah keluarga kalangan atas di Jakarta yang bahkan bukan termasuk 10 besar di Jakarta. Sementara, Direktur Hartono merupakan orang terkaya nomor 1 di Indonesia dan termasuk 20 besar di dunia. Direktur Hartono benar-benar berada di tingkat berbeda. Singgi berkata dengan suara yang keras. Kerabat dan teman mana yang membantu saya mengundang Direktur Hartono? Saya, Singgi Pangestu, pasti akan berterima kasih padanya nanti. Direktur Hartono berjabat tangan dengan Singgi sambil tersenyum dan berkata, Direktur Singgi terlalu merendah. Hari ini saya datang tanpa diundang. Saya harap Direktur Singgi tidak tersinggung. Direktur Hartono dan keluarga Pangestu sama sekali tidak mengenal satu sama lain. Tetapi, tanpa memiliki undangan, dia bisa masuk hanya dengan menunjukkan wajahnya. Direktur Hartono tidak perlu sungkan. Kedatangan Anda merupakan suatu kehormatan bagi saya. Balas Singgi sebelum bertanya. Entah apa maksud kedatangan khusus Anda kemari. Apa ada sesuatu yang penting? Bagi sesama pebisnis, Singgi tahu bahwa Direktur Hartono harus mengurus banyak hal. Hari ini Direktur Hartono menghadiri sebuah forum dan besok dia masih harus terbang untuk bertemu dengan presiden negara lain. Direktur Hartono sama sekali tidak mungkin punya waktu untuk menghadiri pernikahan orang asing. Jadi, Singgi menduga bahwa ada hal yang harus diurus oleh Direktur Hartono di sini. Direktur Hartono masih tersenyum dan menjawab, sejujurnya, alasan pertama kedatangan saya ke sini adalah untuk memberi selamat pada mempelai laki-laki dan perempuan. Alasan yang kedua, saya ingin bertemu dengan Presdir Yuwono dari Grup Citra Abadi. Kalimat pertama hanyalah bentuk sopan santun yang dapat diabaikan. Tetapi kalimat sesudah itu membuat Singgi benar-benar terkejut. Bahkan orang terkaya di Indonesia sangat ingin bertemu dengan Presdir Yuwono. Jika demikian, si Presdir Yuwono yang misterius ini mungkin saja bahkan lebih kaya dari Direktur Hartono. Memikirkan hal ini membuat semua orang yang hadir di sana semakin kagum pada Presdir Yuwono. Singgi buru-buru berkata, "Mari, Direktur Hartono. Silakan duduk. Saya akan segera menghubungi Wakil Presiden Direktur Grup Citra Abadi dan menanyakan keberadaan mereka." Terima kasih. Terima kasih. Direktur Hartono berterima kasih dengan kedua tangannya. Lalu menyapa para pebisnis lainnya dengan ramah sambil tersenyum. Dia bersikap rendah hati dan tidak terlihat seperti konglomerat terkaya. Melihat semua ini, Giana juga jadi sangat penasaran dengan Presdir Yuwono. Presdir Yuwono, wanita dengan latar belakang keluarga dan penampilan seperti apa yang pantas menjadi istri Presdir Yuwono. Ah, lebih baik aku tidak usah memikirkannya. Giana mengakui bahwa dirinya tidak layak bagi Presdir Yuwono. Tidak seperti Yuwana dengan fantasi tidak realistisnya. Singgi mengatur tempat duduk untuk Direktur Hartono. Lalu segera menghubungi Cynthia dan bertanya, Cynthia, apa kamu dan Presdir Yuwono sudah berangkat? Segera sampai ke pintu masuk hotel. Jawab Cynthia. Apa? Di pintu masuk. Aku akan keluar menyambut kalian. Singgi, yang sangat girang, segera berkata pada istri dan anak-anaknya. Presdir Yuwono dan Wapresdir Cynthia sudah sampai di pintu masuk. Cepat pergi bersamaku untuk menyambut mereka di pintu masuk. Baik Cahyadi, Giana, dan yang lainnya mengikuti Singgi. Ah, Presdir Yuwono tersayangku sudah datang. Nenek, ayah, ayo kita juga ke sana, seru Yuwana sambil melompat dengan penuh semangat. Nenek Wangsa mengangguk dan menyahut. Presdir Yuwono adalah mitra bisnis kita. Tentu saja kita harus ke sana. Setelah para tamu lain mendengarnya, mereka semua bangkit dari tempat duduknya. Banyak yang mulai berbincang dan membahas tentang Presdir Yuwono dengan begitu antusias. Dengar-dengar Presdir Yuwono dari Grup Citra Abadi sudah mengakuisisi banyak restoran dan tempat karaoke. Sekarang, banyak industri di Jakarta yang sudah dikuasai olehnya. Tidak hanya itu, dengar-dengar, jika sedang senggang, dia akan menghancurkan perusahaan lain hanya untuk sekadar bersenang-senang. Bahkan, ada puluhan perusahaan yang sudah bangkrut selama sebulan terakhir. Cepat lihat, bahkan Direktur Hartono sudah di pintu masuk.
Ayo kita ke sana juga dan melihat betapa agungnya Presdir Yuwono. Hari ini kita harus menggunakan kesempatan ini untuk berteman dengan Presdir Yuwono. Maybach Landaulet Putih, yang dikenal sebagai mobil paling mahal di dunia, dan bernilai lebih dari 60 miliar, datang perlahan dan berhenti di pintu masuk hotel. Petugas hotel membukakan pintu mobil. Kemudian, Cynthia yang mengenakan gaun putih turun dari mobil terlebih dahulu. Semua orang tahu bahwa orang yang akan turun selanjutnya pasti Presdir Yuwono. Sesudah itu, Sean yang mengenakan setelan jas putih turun dari mobil. Cynthia meraih lengan Sean dan memperkenalkannya pada Singgi. Direktur Singgi. Ini Presdir Yuwono dari grup Citra Abadi. Bersambung. Terima kasih sudah mengikuti channel Wan dan Putra Orsia. Jangan lupa subscribe, like, and share. Tunggu episode selanjutnya. Salam silaturahim.